Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pernahkah praktikum? Atau pernahkah kalian masuk ke lab? Tahu nama-nama yang biasa digunakan praktikum? Buka video kan? Kita akan membahas yang biasa digunakan praktikum di sekolah. Sebelumnya, praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengalaman terhadap atau pengujian di laboratorium. Kegiatan praktikum biasanya paling ditunggu-tunggu. Apa saja alat praktikum yang biasa digunakan? Lalu apa fungsi nama-nama alat dan fungsinya? Pertama, ada gelas ukur. Alat ini berbentuk pipa, umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen. Kemudian dilengkapi bagian bawah yang lebar untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Gelas ini digunakan untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Kemudian yang kedua ada labu Erlenmeyer. Labu ini berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar. Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan ketika dipanaskan. Ukuran sangat bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat ini digunakan untuk membantu proses pembentukan mikroba. Kemudian yang ketiga ada tabung reaksi. Tabung ini terbuat dari kaca atau plastik. Memiliki berbagai ukuran diameter mulai dari 10 hingga 20 mm dengan panjang 50 sampai 200 mm. Tabung ini digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang keempat, ada gelas beker atau gelas piala. Gelas ini terdapat beberapa ukuran, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas beker terbuat dari borosilikat atau plastik dengan bibir di ujungnya. Kemudian, gelas ini berfungsi sebagai penampung. Yang kelima, ada rak tabung reaksi. Rak ini umumnya terbuat dari kayu dengan 12 lubang dan di bawahnya ada 12 cekungan untuk menyimpan tabung reaksi. Pada bagian lainnya, terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi. Selanjutnya, yang keenam ada penjepit. Penjepit terbuat dari kayu dan terdapat pegas di sampingnya. Penjepit digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat pemanasan. Yang ketujuh ada batang pengaduk. Terbuat dari kaca pejal, borosilikat atau pirek. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia lain. Fungsi lain untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecah emulsi pada suatu ekstraksi. Yang kedelapan ada spatula. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk kristal. Selanjutnya yang kesembilan, di sini ada corong. Corong digunakan untuk membantu memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ke-10 ada termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu.
Yang ke-11 ada kaki 3. Kaki 3 terbuat dari besi yang memiliki 3 kaki dengan panjang batang sekitar 12 cm. Kaki 3 berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Kemudian yang ke-12 ada kawat kasa. Kawat ini untuk menahan glass beaker atau Erlenmeyer ketika proses pemanasan. Biasanya kawat kasa digunakan saat pemanasan dengan terdapat kaki 3 di bawahnya. Yang ke-13 ada bunsen atau pembakar spiritus. Alat ini terbuat dari kaca, namun beberapa dari stainless steel. Pada bagian atasnya terdapat sumbu dan juga penutup. Bunsen digunakan untuk memanaskan larutan. Selanjutnya yang ke-14 ada mortar dan pestle. Mortar digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan bahan berupa gumpalan atau kristal. Mortar merupakan wadahnya, sedangkan pestle merupakan pegangannya. Selanjutnya yang ke-15 ada pipet tetes. Alat ini berupa pipa kecil dari plastik atau kaca yang ujungnya meruncing. Berfungsi untuk mengambil larutan dalam skala kecil untuk percobaan reaksi kimia di laboratorium. Yang ke-16 ada plat tetes. Nah, alat ini terbuat dari bahan porselin, terdiri dari 6 atau 12 atau 16 lubang kecil. Alat ini digunakan untuk meletakkan cairan dalam jumlah kecil. Yang ke-17 ada stopwatch. Alat ini digunakan untuk mengukur waktu dengan satuan sekon, dengan ketelitian 0,2 detik. Selanjutnya yang ke-18 ada kertas saring. Alat ini digunakan untuk menyaring pada proses filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang ke-19 ada neraca atau timbangan. Neraca ini memiliki berbagai bentuk dan jenis. Nah, salah satu fungsinya yaitu untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian, yang terakhir ada mikroskop. Alat ini digunakan untuk melihat organisme mikroskopis atau organisme yang sangat kecil. Itu tadi peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.